حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa bil qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat maghrib menurut Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kita kesempatan demi kesempatan, dan kemudian kita gunakan kesempatan itu, kita berikhtiar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam hari ini, insyaallah kita akan berbicara dan akan melanjutkan kembali kaitannya dengan algoritma kehidupan kita. Kita berjalan, kita berproses di muka bumi ini, itu ada tujuannya jemaah sekalian. Ada goalsnya. Kita tuh harus visioner ke depan, nggak cuma menonton, diam, bergerak, harus bergerak ya. Makanya Allah kasih kesempatan itu untuk kita bergerak. Kita akan mengambil tema, yaitu tema husnudzon sebagai afirmasi diri kita. Apa? Husnudzon sebagai afirmasi diri kita. Ada 2 poin. Yang pertama husnudzon, dan yang kedua afirmasi. Apa itu husnudzon dan apa itu afirmasi? Apa bedanya prasangka, dugaan, menyangka, apalagi syak? Dalam Islam tuh banyak sekali aja mas nama-namanya. Jadi yang kita kenal mungkin husnudzon, suudzon gitu ya. Apa itu bedanya husnudzon dan suudzon? Husnudzon bersangka baik. Sebaliknya suudzon buruk. Oke. Lebih luas lagi jemaah sekalian. Ada namanya hasabu, hasuba, dan hasibu. Nah ini beda-beda ini. Apa bedanya itu jemaah sekalian? Kalau hasabu itu ini berkaitan dengan yaumul hisab, hasabul amwal, hasabul ajr, hasabul jadwal, menghitung jadwal, menghitung harta benda. Maka nanti itu di hari kiamat namanya yaumul hisab. Apa yang dihitung itu? Amal perbuatan kita. Satu. Yang kedua, hasuba, hasubar rujul katakanlah, atau hasuba fulan. Fulan ini atau laki-laki ini punya keturunan yang baik, punya jejak track record yang bagus, martabat yang bagus. Makanya salah satu dalam hadis Rasulullah SAW ini berkaitan dengan kiat-kiat memilih pasangan jodoh itu apa? Melihat dari apa? Apa? Keturunannya.
Makanya li jamaliha, apalagi itu selain li jamaliha itu, li hasabiha. Nah ini, hasuba ini asal katanya dari sini. Dilihat dari jejak keturunannya. Rumah orang tuanya, bukan orang tuanya, bukan rumah orang tuanya ya. Ada orang kemudian kalau nikah itu dilihat rumah calon mertuanya. Enggak. Yang paling penting itu adalah akarnya dulu. Yaitu garis keturunannya. Ini salah satu spesifikasi atau kualifikasi yang oleh Rasulullah SAW ngasih. Meskipun di ujung hadis itu Rasulullah katakan apa? Fadhfar bidzatid din. Pilih yang paling baik agamanya. Nah ini kuncinya. Tapi kita akan bahas masalah jodoh di sini, jemaah sekalian. Kita akan bahas tentang dzon tadi itu. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Hasaba. Yang kedua hasuba. Dan yang ketiga ini hasiba. Hasiba ini jemaah sekalian, Allah katakan dalam surah Al-Ankabut ayat kedua. Allah katakan, ahsiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ini kata Allah ini. Apakah manusia kemudian mengira? Nah, ini poinnya nih. Apakah manusia kemudian mengira ketika dia telah mengatakan saya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian kami tidak uji? Ya, ini kata Allah ini. Wa hum la yuftanun nih. Jadi hasiba yang ketiga ini artinya prasangka. Artinya menduga. Kira, mengira. Nah, ini yang kita bahas ya mas kalian. Dzon itu asal katanya itu dari sini. Semakna dia. Untuk kemudian dia melebar menjadi su'udzon, husnudzon, ini beda lagi babnya. Yang akan kita fokus pada malam hari ini adalah husnudzon, pakai husnu, bukan su'u. Ya, husnu, husna, hasan, baik. Yang konotasinya itu positif di mas kalian. Positif. Ya. Jadi untuk husnudzon ini jemaah sekalian, Allah juga katakan dalam surah Al-Hujurat itu, di antara larangan-larangan itu, apa yang Allah suruh jauhi? Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhonni itsm. Itsmun, dosa. Sungguh dalam dzon itu sebagainya memang ada dosa di situ. Makanya kemudian berpencar tuh, melebar lagi, ada su'udzon, ada husnudzon tadi itu. Tapi yang paling penting adalah konteks kita pada malam ini adalah tentang husnudzon. Itu yang pertama. Kemudian jemaah sekalian, poin yang kedua adalah tentang afirmasi. Afirmasi itu apa? Ada yang tahu? Afirmasi apa? Kita ini jemaah sekalian di zaman sekarang ini yang luar biasa canggih, AI itu sudah di mana-mana menguasai seluk-beluk kehidupan kita itu. Malah kadang kalau di dunia perkantoran itu nggak butuh ini lagi, udah tenaga manual lagi, tinggal masukin data X, kemudian baru diolah, jadi sesimpel itu, seinstan itu. Akhirnya orang itu nggak butuh banyak-banyak teori, betul? Begitu juga jemaah sekalian. Kadang kita kemudian terlalu disibukkan sama teori-teori itu, termasuk afirmasi ini. Apalagi, terutama yang berlaku di kalangan para pemuda. Stoikisme, stoikisme. Ini terlalu liar. Para anak-anak yang kemudian bisa berstokisme dalam hidupnya itu tenang dia dalam menghadapi. Begini, Islam itu jauh lebih dulu untuk kemudian punya format-format seperti ini. Memang belum dicantumkan sebagai sebuah disiplin ilmu, enggak. Tapi secara makna, secara praktik, Islam itu jauh lebih dulu untuk kemudian mengungkapkan pendapat-pendapat atau teori-teori ini. Termasuk tadi saya bilang itu. Stoikisme ini qanaah kalau bahasa kita. Menerima lapang dada. Apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ke kita, kita terima dengan ikhlas. Itu salah satu teori, termasuk afirmasi ini. Afirmasi ini apa kira-kira dalam Islam itu? Apa? Apa aja mas kalian? Afirmasi itu. Saya kasih contoh. Afirmasi, orang
kalau kemudian pengen kajian di sini, hal yang pertama dia niatkan untuk kajian di sini ngapain tuh? Yang kedua, apa yang kemudian kiat-kiat untuk datang ke kajian tuh apa tuh? Setelah duduk, datang ngapain? Cari hikmah. Nah ini, dapat saya poinnya. Cari hikmah. Hikmah itu apa lagi tuh? Intisari, pelajaran, ilmu. Jadi ada sesuatu yang kemudian mendorong kita untuk duduk di sini. Bukan semata-mata kita datang, bukan. Karena ada orang datang ngantuk tidur, ilmunya nggak dapat. Kalau benar-benar orang itu datang, dia menyimak kajian, dia akan dapatkan apa tadi? Hikmah yang ditargetkan tadi itu, yang dituju tadi itu. Nah, proses ini jemaah sekalian, untuk kemudian menanamkan dalam dirinya bahwa saya nanti akan ikut kajian maghrib ini untuk mendapatkan hikmah, ini salah satu bentuk dari afirmasi. Nah, untuk kiat-kiatnya apa? Ya dia menyimak. Dia menyimak, dia melihat, dia mendengar. Jangan tidur, ini salah satu kiat-kiatnya untuk mendapatkan hikmah tadi itu. Sehingga kalau kemudian kita simpulkan, afirmasi ini jemaah sekalian sebenarnya adalah pola atau bentuk sugesti kita. Sugesti diri terhadap apa? Satu, Allah kemudian kasih kita fasilitas-fasilitas dalam tubuh kita ini. Mata, hidung, telinga, mulut, bibir, lisan, hati, akal, pikiran. Ini connectivity antara semua ini jemaah sekalian harus nyambung. Antara fitur dengan ini. Azam namanya. Afirmasi itu azam. Keinginan untuk memotivasi diri kita biar kita benar-benar fokus terhadap apa yang kita tuju tadi di awal itu. Itu namanya afirmasi. Itu yang disebut sebagai afirmasi. Sehingga kalau kemudian kita korelasikan antara judul barusan itu, husnuzon sebagai afirmasi diri. Artinya kalau kita kemudian memandang segala sesuatu itu, bahkan kalaupun konteksnya jelek, tetap yang paling diutamakan itu adalah apa? Husnuzon. Sehingga yang jelek tadi itu mungkin bakal tetap bagus. Sampai endingnya bagus. Nah, itu baru judul jemaah sekalian. Itu baru judul. Sekarang kita akan masuk pada muatan kita. Silahkan, monggo ini biar lebih nyambung. Kita bakal pakai judul ini. Kita akan implementasikan ke dalam surah Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara, bukan Asy-Syura ya. Asy-Syu'ara, beda. Surah Asy-Syu'ara nomor surah 26 ya. Kita akan mengutip sedikit saja ayat 78, mulai dari ayat 78 sampai seterusnya. Insyaallah kalau ada waktu kita akan lanjutkan jemaah sekalian. Asy-Syu'ara ayat 78, mulai dari ayat 78. Sudah? Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wallazi yumituni thumma yuhyin. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Sampai sini dulu jemaah sekalian. Saya takut waktunya habis nanti. Saya akan bacakan artinya satu persatu. Ayat 78 itu artinya, yaitu yang telah menciptakan aku, maka dia yang beri petunjuk kepadaku. Selanjutnya, dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Selanjutnya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku. Dan yang saya sangat inginkan, untuk apa? Mengampuni semua kesalahan-kesalahanku. Sampai sini ya. Nanti kita sambung insya Allah. Ini perkataan dan doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak akan bahas kisah Nabi Ibrahim, tapi biar nyambung, yang disclaimer jemaah sekalian, antara doa, afirmasi,
pernyataan itu beda. Harus bisa melihat ini perbedaannya. Kira-kira kalau tadi melihat orang kalau mau duduk kajian di sini, terus kemudian dia niatkan untuk dapat hikmah itu, apakah itu doa atau afirmasi? Saya tanya tuh. Afirmasi. Oke. Ini harus benar-benar kita melihat sisi perbedaannya. Meskipun tipis jemaah sekalian. 11-12 hampir mirip ini. Antara afirmasi dan doa. Saya coba rincikan. Afirmasi, itu kita berproses, kita berpola dengan sistem internal kita. Yang ada dalam tubuh kita, diri kita. Makanya saya bilang tadi itu, azam itu, keinginan itu, muncul dari diri kita sebenarnya. Paham? Doa, bedanya apa? Doa itu kita melibatkan pihak eksternal. Dalam hal ini Allah. Kita mencari orang. Bukan cuma keinginan doang ini. Tapi dia mengutarakan keinginannya dan orang atau zat yang akan mengabulkan keinginannya itu siapa? Ya Allah. Maka libatkan pihak yang kedua. Eksternal dalam hal ini ya. Allah SWT. Itu bedanya. Jadi jangan samakan antara afirmasi dan doa. Beda. Meskipun tipis jemaah sekalian. Sama-sama keinginan kok. Itu. Ayat 78 sampai ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau diskusikan? Lanjut ya. Kita masuk 78 yang pertama. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Ini kalimat pernyataan atau doa? Tuhan itu adalah yang menciptakan aku dan memberikan hidayah kepadaku. Ini pernyataan atau doa? Pernyataan. Doanya di mana nanti? Doanya di mana? Di ayat terakhir yang saya baca tadi. Wallazi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumiddin. Ini termasuk doa jemaah sekalian. Sampai nanti itu Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Sampai terakhir waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Lanjut waj'alni min warathati jannatin na'im. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin wa la tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini lanjutan, insyaallah kita akan bahas satu persatu jemaah sekalian. Jadi pernyataan yang pertama yang Nabi Ibrahim katakan adalah allazi khalaqani fahuwa yahdin. Perhatikan jemaah sekalian, ini pernyataan Nabi Ibrahim ketika mendemonstrasikan ilahnya, Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau melihat dari literaturnya jemaah sekalian, kalau alurnya itu di atas itu menceritakan tentang berhala-berhala yang disembah oleh kaum-kaum musyrikin di sini, musuhnya Nabi Ibrahim. Mereka mengatakan, saya telah apa yang kamu ibadahi, kata Ibrahim. Saya membadahi apa? Ini berhala-berhala ini emang hidupkah? Emang itu bisa memberikan mudarat dan manfaat kah? Ditanya sama Nabi Ibrahim. Itu mereka jawabnya tuh ngeyel jemaah sekalian. Ketika ngeyelnya itu, oke. Timemu waktumu sudah habis. Sekarang giliranku untuk menjelaskan siapa Tuhanku. Ini bolak-balik jemaah sekalian. Saling-saling apa ini? Serang, diserang dulu. Emang kamu punya Tuhan? Berhala Tuhan saya. Emang dia punya kekuatan kuasa untuk memberikan mudarat dan manfaat? Mereka bilang ngeyel. Ngeyelnya kayak gimana? Dia nggak bisa jawab. Jawabannya apa? Loh, saya ngikutin nenek moyang saya gitu. Itu sebenarnya orang kayak gitu tuh jemaah sekalian, sedang terpojok. Terus serang aja. Salah satu kiat untuk menjadi pendakwah itu seperti itu. Kalau berdebat sama para jemaah yang ngeyel, eyelin lagi dulu. Kecuali kalau dia memang jahil, buta, kata Imam Syafi'i itu, tinggalin aja orang seperti ini itu. Seperti itu ya. Karena berdebat sama orang yang kurang kapasitasnya itu sama aja, kita bagian dari mereka. Seperti itu ya. Kalau untuk yang ini, konteksnya beda jemaah sekalian. Ini masalah tauhid, masalah akidah. Harus benar-benar diperjuangkan. Ketika kemudian salah, maka katakan salah. Nah, sekarang gilirannya Nabi Ibrahim untuk mendemonstrasikan siapa Tuhannya. Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Yang menciptakan aku, Tuhanku itu adalah yang menciptakan aku dan kemudian memberikan hidayah kepadaku. Satu jemaah sekalian. Ini husnudzon. Kita akan masukkan ke dalam ayat ini sebagai afirmasi. Orang jemaah sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan orang ini, maka tidak ada alasan untuk dia kemudian terbengkalai semaunya hidup.
Loh, saya kafir, saya belum dapat hidayah. Fahuwa yahdin. Allah itu kasih hidayah kok. Nah, sekarang pertanyaannya, orang kafir itu kok kenapa kok dia masih kafir sampai sekarang? Lah, karena dia tidak ada usaha untuk mencari hidayah itu. Sekarang zaman sekarang itu apa yang sulit jemaah sekalian? Hidayah itu memang milik Allah Subhanahu wa taala, tapi harus ada kiat untuk kemudian kita dapat hidayah itu. Berapa kali saya sampaikan di meja ini? Hidayah itu ibarat orang kalau punya lihat jaringan wifi yang free wifi akses gitu, masuk aja. Tergantung dia mau login apa enggak, no password. Islam itu seperti itu. Ada Al-Quran, ada Nabi, ada Ustadz, ada kitab, ada kajian. Tinggal nyermati, ikut kajian. Kalau Allah sudah berkehendak dan dia punya azam yang kuat, insya Allah. Tapi sekarang ada orang kemudian dia kekeh terhadap ajaran yang memang sebenarnya ajarannya itu bisa dibilang tidak berdasar sama sekali. Mau dalam konteks ilmu pengetahuan, spiritual, sains, segala macam, nggak masuk. Kalau kita jemaah sekalian beruntung dan bersyukur kita Allah SWT masih memberikan kita iman ini jemaah sekalian, itu menjadi pondasi awal kita. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Kalau kita sudah diciptakan, maka Allah akan memberikan kita hidayah. Ini kalau kita masukkan husnudzon ke dalam ayat ini seperti ini jemaah sekalian. Sekarang orang kalau dapat masalah itu ada yang lari dari masalah. Ada yang bisa menemukan solusi dari masalah. Bahkan ada orang yang memang jadi pihak pembuat masalah, troublemaker gitu. Ya, ada seperti itu jemaah sekalian. Ada orang kalau dia punya masalah langsung gantung diri, bunuh diri. Ada. Ada orang kalau dia masalah, kalau nggak bunuh diri dia bunuh orang. Ada kalau orang dapat masalah, dia curhat. Dia berbagi. Ini masih mending kalau berbaginya ke Allah. Tapi kadang berbagi ke pihak yang punya sama-sama punya masalah. Gimana tuh? Tambah masalah. Jemaah sekalian, hidup ini memang betul. Seyogyanya kita sedang benar-benar diuji gitu. Fahuwa yahdin ini bukan semata-mata sebagai bentuk hidayah pada kita, bukan. Kalau mau dilebarkan banyak lagi jemaah sekalian. Hidayah itu juga bisa menjadi solutif, menjadi solusi terhadap masalah-masalah yang akan kita dapat hari ini atau yang akan kita sedang tempuh hari ini. Saya sering analogikan orang-orang kalau dia bekerja pulang dari kantor, masuk masjid, ambil air wudhu, sholat sunnah, berdoa, kemudian dia ngaji. Dari apa yang dia baca di Quran itu, dia temukan salah satu firman Allah yang memang berkaitan dengan masalah dia. Dan jangan sampai kemudian enggak ini misalnya, ini enggak jarang orang kalau ngaji itu ketemu obatnya di situ. Ketemu apa? Solusinya terhadap apa yang dia baca ayat itu. Dia coba korelasikan dengan apa yang dia himpit hari ini dan oh iya. Ya jangan heran jemaah sekalian. Itu adalah hidayah. Itu adalah petunjuk dari apa yang kita hadapi hari ini, masalah hari ini. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Ini loh Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Dia menciptakan aku dan dia memberikanku kehidupan. Tapi jadi pertanyaannya jemaah sekalian, ini kan berhubungan dengan firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat kedua itu yang saya baca barusan di awal. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu kemudian kalau dia sudah mengatakan saya telah beriman, apakah dia kemudian bakal ditinggal begitu saja tanpa diuji? Tidak jemaah sekalian, bakal diuji terus. Fahuwa yahdin. Ingat ini poinnya, yang paling penting itu ini poinnya. Ada hidayah kok. Ada jalan keluar dari setiap masalah-masalah itu. Kita diciptakan ada orang begini, saking terhimpitnya masalah dia dalam hidupnya itu, keluarganya kah, hutangnya numpuk kah, ataupun pihak atau jiwa sosialnya itu banyak tekanan dari kiri kanan depan belakangnya. Dia mengatakan begini, sampai begini jemaah sekalian. Saya diciptakan begini tuh nyesel gitu lah. Nyesel saya diciptakan Allah tuh. Ada orang kemudian berpikir seperti itu. Ada jemaah sekalian.
Nyesel, buat apa kok kalau cuma saya dapat masalah terus. Nah ini, hidayah itu dia belum dapat tuh. Hidayah itu dia belum dapat. Dia cuma dapat jasad dia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Khalik. Padahal harus ada upaya, ikhtiar, baru kemudian kita serahkan. Intinya aja mas kalian, kalau kemudian husnuzon dalam sebagai afirmasi ini, kita masukkan ke dalam ayat ini, ada kok hubungannya. Pasti badai itu berlalu, begitu ya? Pasti badai itu berlalu. Masalah itu pasti kalau segala upaya kita kerahkan, insya Allah Allah akan kasih jalan. Satu aja mas kalian. Kemudian yang kedua, Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Tuhanku, kata Nabi Ibrahim, itu adalah zat yang huwa yut'imuni wa yasqin. Dia memberikan aku makan dan minum kepadaku. Makan dan minum. Masukkan coba husnuzon di sini jemaah sekalian. Kita lihat orang yang sedang dilanda, saudara-saudara kita yang di Medan, di Aceh, di Sumatera itu, kira-kira dalam kondisi seperti itu, jangankan makan minum, buat dia, mereka tutupin matanya aja, merem aja, itu kayak sulit gitu. Kenapa? Takutnya nanti banjir datang lagi. Efek psikologisnya ada aja mas kalian, pasti. Tapi kalau kemudian kita masukkan kacamata husnuzon di sini, banyak sekali faedahnya, banyak sekali pelajarannya. Salah satunya yang ini aja, masalah hutan ini. Itu kalau benar-benar mau digali, habis itu. Rahasia di balik banjir, terlepas dari ilmu Allah ya. Ini ilmu Allah itu ya sesuai dengan apa yang kita kerjakan, kan gitu. Dhahral fasadu fil ard fil barul barh, itu apa? Bima kasabat aydin nas gitu. Jadi telah nyata nampak itu bencana di bumi dan di darat itu terhadap apa? Gara-gara apa? Disebabkan karena bima kasabat aydin nas, karena ulah manusia sebenarnya. Ini ilmu Allah jemaah sekalian. Masalah takdir itu memang ilmu Allah. Cuma kalau mau digali benar-benar tuh dapat tuh kita faedahnya, ada hikmahnya di balik itu. Apa hikmahnya? Salah satunya ya benar-benar untuk preventifnya adalah kita jaga lingkungan kita. Nah, ini salah satunya. Masih banyak dan seterusnya jemaah sekalian. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Tadi apa? Fahuwa yahdin. Sekarang Allah sudah ngasih kita nyawa, ngasih kita petunjuk. Kita punya nabi, kita punya agama, kita punya tuntunan, kita punya kitab Al-Quran, dan Allah gak bakal ngasih kita ini jemaah sekalian, kelaparan. Gak ada di bumi ini dia diciptakan dia lapar, enggak. Pasti dia pernah makan. Ada yang seperti itu. Kecuali kalau bayi yang baru lahir, itu beda. Tapi kalau kayaknya mustahil ya ditemukan seperti manusia yang belum pernah makan sepanjang seumur hidupnya, pasti mustahil. Ini beda jemaah sekalian. Atau dalam konteks kita sekarang mau pakai ini, pakai contoh Nabi Yunus. Atau Nabi Yunus. Apa kisahnya Nabi Yunus itu? Perut ikan dilahap sama perut ikan. Nabi Yunus itu kabur. Kita pakai kabur ya, dari umatnya. Karena memang ngeyel umatnya Nabi Yunus ini juga. Hampir putus asa itu Nabi Yunus itu. Marah. Apa tuh ayatnya itu dalam surah? Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba. Mughadiba itu marah dia. Wa dhannun di sini Nabi Yunus, dan Nabi Yunus itu pergi kemana? Kabur dari jemaahnya. Mughadiba, dalam keadaan apa? Marah. Fadhanna an lan naqdira alaih. Nah nih, fadhanna. Dapat kita nih poin fadhanna. Dhann tadi itu yang husnuzan itu. Fadhanna an lan naqdira alaih. Dan Nabi Yunus ini mengira enggak bakal ditimpa ini, enggak bakal dipersulit jalan kaburnya oleh Allah. Justru dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Ikan lahap tenggelam.
Apa kemudian terjadi? Fanada fi dhulumat. Dan Nabi Yunus itu kemudian berdoa kepada Allah SWT dalam keadaan zulumat. Zulumat itu lebih gelap lagi dari zalim ya. Az-zulma zalimun yaumil qiyamah. Jadi kegelapan, kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Nah, dalam konteks gelap di sini itu beda aja mas kalian. Ada 3 kegelapan. Pertama, kegelapan apa? Perut ikan. Kegelapan apa? Yang kedua, samudera. Dan ketiga, kegelapan malam. 3 ini. Bayangkan itu teman sekalian. Samudera ya. Kalau ikan besar itu nggak mungkin di laut dia. Pasti di samudera, di laut lepas. Pasti itu. Mengenai dimakan ikan apa jenisnya, Allah a'lam. Allah a'lam. Ada yang bilang ikan paus, ya kayak gimana ikan paus lagi itu. Sedangkan ikan paus itu makan sehari-harinya ikan paus itu apa sih? Plankton dia. Ya, kecil makanan dia tuh. Ini kalau mau digali ilmunya, Masya Allah aja mas sekali. Kita tidak akan bahas itu ya. Cuma ini. Fanada fi dhulumat. Dan kemudian Nabi Yunus itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala fi dhulumat, dalam keadaan gelap gulita itu, 3 kegelapan itu. Apa doa beliau? Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalim. Ini. Dia nyesal. Nabi Yunus nyesal ya mas sekali. Nyesalnya dengan cara apa? Ini adalah afirmasinya Nabi Yunus. Kita masukin ayat afirmasi tema kita ini ke dalam kisahnya Nabi Yunus ini. Dia merendahkan dirinya dan menaikkan Allah. Meskipun Allah memang sudah di atas. Artinya begini, Maha Suci, Subhanak, itu sebenarnya poinnya, maknanya adalah Allah itu suci dari hal-hal yang mustahil. Allah itu suci, yang kedua, Allah itu suci dari hal-hal yang buruk. Paham? Subhanak inni kuntu minadh zalimin. Kalau dari kasusnya Nabi Yunus ini, sucinya Allah itu untuk apa berarti? Dalam hal apa? Dalam hal Allah untuk tidak bisa menyelamatkan Nabi Yunus, mustahil. Tapi apa? Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, saya nyesal ya Allah. Saya ini memang di bawah. Kuntu minadh zalimin. Kuntu itu sudah fi'il madhi. Jadi benar-benar dia itu sudah melakukan. Sehingga dia kalau begini, apakah saya termasuk orang zalim? Jika kalau saya termasuk orang zalim, maka ampuni saya ya Allah. Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Selamatkan saya. Kira-kira seperti ini maknanya dari doa itu jemaah sekalian. Maka dengan izin Allah, yang mustahil itu jemaah sekalian, kalau kacamata manusia secara awam itu diselamatkan dari 3 kegelapan. Samudra dalam perut ikan jemaah sekalian. Bayangkan itu. Ilmunya Allah. Luar biasa. Maka itu tadi saya bilang, ada orang kemudian diciptakan, dia baru nggak dapat apa ya contohnya. Dia gajinya itu telat. Seharusnya tanggal 30, tanggal 1, tapi dia gajian tanggal berapa? Sudah merasa apa tuh jemaah sekalian? Itu contoh. Ada lagi baru diuji masalah ini. Memang untuk komposisi ujian-ujian itu jemaah sekalian itu bervariasi. Allah Subhanahu wa taala berikan kita tuh ujian sesuai dengan apa? Apa teori Allah Subhanahu wa taala itu? La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ini sebenarnya sampai ayat ini pun selesai sudah. Kalau kita mau maknai. Paham? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga jemaah sekalian, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kita masukin husnudzon itu ke dalam ayat ini. Yang ketiga. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Sebentar, ini ada yang menarik jemaah sekalian. 1, 2, 4, 5 dan seterusnya ini pakai alladzi, walladzi semua. Tapi kalau di ayat yang ketiga ini, di ayat ke-80 ini Allah katakan wa idza maridtu. Nabi Ibrahim itu enggak mengatakan alladzi, walladzi, enggak pakai wasal lagi, mausul lagi.
Tapi wa idza. Artinya apa jemaah sekalian? Terjemahannya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Ini saya pernah lihat itu di beberapa rumah sakit itu, di pintu masuk, di ruang lobi, di ruang pasien, itu kutipan ayat ini ada nih. Bahkan sampai bungkusan resep obat yang dikasih ke pasien itu ada. Tulisannya ini, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Artinya pihak itu kemudian memenai ayat ini, bahwasanya obat ini bukan sebagai penyembuh, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Wa idza maridtu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi wa idza. Kata wa idza. Apa bedanya jemaah sekalian? Allah tidak mengatakan walladzi maridtu seperti yang sebelum-sebelumnya, tapi wa idza maridtu. Dan apabila. Ini jemaah sekalian bentuk adab Nabi Ibrahim ketika mendemonstrasikan Tuhannya kepada orang-orang kaum musyrikin itu, bahwasanya Allah tuh enggak sembarang ngasih penyakit itu. Penyakit itu kan konotasinya jelek, yang kita tidak suka, yang kita benci malah. Siapa sih yang demen sakit gitu? Untuk mengatakan ini, Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Ibrahim mengatakan di sini wa idza maridtu, dan kalaupun aku sakit, yang menyembuhkan itu Allah kok. Nah, ini bahasanya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi jemaah sekalian, ini kondisi sakit itu kalau kita pakai kacamata husnudzon sebagai afirmasi di sini, tetap ujungnya harus berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah kemudian biarkan kita sakit? Enggak sehat-sehat. Penyakit kronis, bahkan kanker, tumor dan sebagainya, naudzubillah min dzalik. Itu kenapa? Tetap harus berhusnudzon jemaah sekalian. Berprasangka baik. Ada sesuatu yang Allah kasih ke kita di sini. Selama orang itu sabar. Itu yang ketiga. Selanjutnya, walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dan Tuhanku itu, kata Nabi Ibrahim kepada orang kaum musyrikin, adalah zat yang memberikan aku atau yang mematikanku dan menghidupkanku. Yumituni tsumma yuhyin. Bukan tsumma yuhyin wa yumituni, bukan ya. Tetap ujungnya itu yuhyin. Karena kita sebagai seorang mukmin yang beriman, muslim yang beriman, itu meyakini dan mempercayai bahwasanya nanti bakal ada hari yaumul hisab, tadi hari perhitungan. Apalagi yaumul akhir itu bagian dari yaumul hisab. Yaumul qiyamah itu bagian dari yaumul akhir. Ayo. Yaumul mizan, yaumul ba'ats. Pintar, Masya Allah. Apa itu? Hari kebangkitan. Jadi kita bakal dibangkit, bakal dihidupkan jemaah sekalian. Makanya kalau saya ini sekedar saya jemaah sekalian. Bacaan jenengan, doa jenengan sebelum tidur itu apa tuh? Doa mau tidur. Apa tuh? Bismikallahumma ahya wa amut, gitu ya. Siapa yang pakai doa ini? Ayo, enggak apa-apa. Ada yang pakai doa ini, ada ya. Ya Allah, dengan menyebut namamu, aku ahya wa amut. Saya hidup dan saya mati. Tidur. Diganti jemaah sekalian kalau bisa. Bismikallahumma amut wa ahya. Kita kalau sebagai seorang muslim itu harus ini jemaah sekalian. Apa? Harus percaya. Harus optimis bahwasanya amalan kita hari itu nggak cukup gitu loh. Besok kalau Allah ngasih saya kesempatan untuk ahya itu, hidup itu, saya akan kemudian berusaha lagi untuk menambah pahala atau amal ibadah saya. Ini nih harus seperti itu jemaah sekalian. Bismikallahumma amut wa ahya. Saya tidur ya Allah, nanti Allah bangunkan lagi ya. Kayak gitu nih kan lebih seperti itu.
Kaitannya dengan kiat-kiat sebelum tidur itu apa? Banyak zikir sebelum tidur, baca ayat kursi, baca triple cool itu. Terus baca apa lagi? Eh, Al-Mulk ya. Al-Mulk untuk kemudian kita berlindung dari azab kubur. Azab kubur aja mas kan. Azab kubur, azab neraka itu beda. Kalau orang kemudian dia telah dijamin atau terlepas, terbebas dari azab kubur, insya Allah ini menjadi ukuran dia bakal diselamatin dari siksa api neraka. Azab kubur dulu. Karena kalau orang sudah dapat azab kubur, waduh, naudzubillah jami'an. Ini kalau sudah kebaliknya, kalau orang sudah mendapatkan nikmat kubur, ini menjadi ukuran dia nanti di hari kiamat juga bakal dapat nikmat surga itu, akhirat itu. Makanya kan kubur itu sebagian dari apa? Taman-taman surga, Pak. Orang kalau dikubur itu jemaah sekalian, mereka itu senang kalau dapat nikmat kubur nih. Mereka tuh senang sekali, nggak sabaran istilahnya. Ya Allah, dia tiap hari berdoa sama Allah itu. Ayo cepetin hari kiamat. Nggak sabar saya. Nggak sabar. Mau ketemu nikmat yang Allah sudah siapkan kepada orang ini. Sebaliknya, orang kalau dia dapat nikmat siksa kubur, dia mengatakan apa? Ya Allah, jangan dulu kiamat. Ini aja aku nggak kuat. Seperti itu. Jenazah itu kenapa kemudian harus segera jemaah sekalian? Kan itu ambulans itu cepat itu. Sampai berapa tuh? Kalau orang ini mukmin, kata Rasulullah SAW, dia itu nggak sabar, pengen nyemplung ke dalam kubur itu, pengen dimasukkan ke dalam kubur itu. Buat apa? Dapat teman-teman surga, nikmat kubur itu jemaah sekalian. Biar cepat proses dia dapat nikmat di surga nanti, seperti itu. Jadi bahas kubur yang nggak apa-apa jemaah sekalian ya. Ini bagian dari husnudzon kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Ini baru kalimat pernyataannya Nabi Ibrahim. Belum doa. Ya. Belum doa. Doanya insya Allah kita akan sambung di pertemuan selanjutnya insya Allah. Saya kira itu jemaah sekalian. Ini katanya dengan husnudzon sebagai afirmasi diri kita. Jadi apapun fenomena potret kehidupan kita hari ini. Ingat. Pakai kacamata husnudzon kepada Allah SWT. Bahwasanya pasti ada faedah, ada hikmah di balik semua itu. Allah a'lam bishawab. Saya mohon maaf. Mari kita tutup ta'lim kita dengan sama-sama membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.